Ini ada juga Wakil Kepala KSP, Kodari, udah kebanyakan duit dia jadi konsultan, kasih tanahnya 1,4 hektar di Palangkaraya. Berdiri Kodari, tepuk tangan nih. Ini belum Pak Amran, wah Pak Amran ini konglomerat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Sahabat SJ, para penjilat sudah mulai bekerja hari ini. Ini bukan buzzer. Buzzer beda lagi, itu buzzer levelnya level bawah. Tapi kalau jilatan-jilatan maut biasa dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Ya, salah satunya yang kita tahu hari ini adalah M. Kodari. Ya, dia sudah berhasil menjilat Jokowi, berhasil juga menjilat Prabowo, sampai dapat posisi sebagai wakil ketua sekretariat presiden KSP. Luar biasa ini ya. Maka harus dilanjutkan dong jilatannya ya. Jilatan mautnya, jurus khasnya dia. Dan kita ingat, dia salah satu yang pertama kali menggaungkan Jokowi Prabowo 2024. Jadi dia orang yang menginginkan Jokowi 3 periode dan Prabowo ikut bersama Jokowi. Ketika yang lain belum bicara, dia sudah bicara di TV-TV. Ingat kita kan? Mari kita lihat bajunya nih. Jokowi Prabowo 2024. Dan jilatan maut Kodari kembali bekerja. Dia mengatakan bahwa dukungan Prabowo terhadap Ahmad Lutfi itu tidak melanggar aturan. Siapa yang bilang melanggar aturan? Yang kita bilang Prabowo itu tidak mengutamakan etika. Karena dia sudah bilang di Kongres PAN, oh sudahlah urusan pilkada, urusan adik-adik. Kita sih nggak peduli lah mau siapa yang menang. Terus turun martabat ketika dia harus memberikan video walaupun dengan wajah tegang untuk dukung Ahmad Lutfi Yasin di Jawa Tengah. Kodari bilang tidak langgar aturan. Ya, kalaupun langgar aturan kan gampang ya, Kod. Tinggal ubah saja aturannya. Begitu. Kemudian soal lapor Mas Wapres, dia juga komentar. Lapor Mas Wapres bisa lebih cepat diperhatikan. Jadi, dia mau mencoba membuat sebuah pos-pos pengaduan yang ada di mana? Di KSP pun ada. Di KSP ada, di Wapres ada, kemudian di DPR ada. Apa? Nanti hal-hal yang remeh-temeh dilaporkan ke RT, RW, kelurahan, kecamatan. Apa nggak pusing itu? Apa nggak ada skala prioritas nantinya? Apa nggak akan tumpang tindih itu? Karena kita tahu sebenarnya apa yang dilakukan oleh Gibran. Ini gimmick saja. Gimmick untuk pencitraan dia demi 2029. Kita sudah tahu itulah semua ya. Maka kita akan lawan. Nggak boleh dibiarkan narasi-narasi seperti ini terus berkembang. Istana sebut Prabowo tak langgar aturan dukung Lutfi di Jawa Tengah. Ayo, cebokin terus. Wakil Kepala Staf Presiden KSP M. Kodari menegaskan bahwa tak ada aturan yang dilanggar oleh Presiden Prabowo terkait ajakannya untuk mendukung pasangan calon gubernur. Kasihan ya, itu barangkali yang sudah antri berapa tuh? Baru Ahmad Yasin saja yang dibuatin video. Kodari menjelaskan bahwa video ajakan tersebut dibuat pada hari Minggu. Buktinya saja, nggak usah main klaim. Buktinya di bukti videonya kirimkan ya. Metadatanya diperlihatkan. Betulkah itu hari Minggu? Betulkah di situ tidak ada dana sedikit pun pemerintah yang turun ke situ? Ya, transportasinya kan itu konon katanya di rumahnya Jokowi itu di Solo. Itu pakai apa tuh? Pakai dana negara nggak? Kalau pakai dana negara ya kena juga itu. Kan katanya boleh kalau di luar hari kerja, di luar tanggungan negara. Setahu saya Pak Prabowo memberikan dukungan itu pada hari Minggu. Jadi tak ada aturan yang dilanggar. Setahu dia. Apakah faktanya demikian? Ya belum tentu. Kodari menambahkan bahwa Prabowo merupakan tokoh politik yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Itulah dia. Kita dorong dari jauh-jauh kapan hari. Setelah orang menjabat di pemerintahan, lepaskan itu jabatan di partai politiknya. Apa nggak akan menjadi abuse of power ketika presiden merangkap ketum partai? Jadi limbung nanti rakyat melihatnya. Ini bicara sebagai ketum partai apa sebagai presiden? Kan begitu. Ia mengakui memang ada aturan larangan berkampanye, tapi aturan tersebut ditujukan kepada ASN, TNI, dan Polri. Aduh, jadi lu nggak boleh, yang di bawah gua boleh. Kan jadinya begitu. Di mana rasa keadilannya? Dan ada aturan juga bahwa pada hari libur atau kalau lagi cuti ya boleh memberikan dukungan.
Ya sudahlah, ini akan terus dicebokin. Satu itu. Kemudian yang kedua, Kodari juga bicara tentang lapor Mas Wapres ini. Bahkan mengapresiasi langkah Gibran. Ya harus. Karena dalam rumusannya seorang Kodari, Prabowo, Jokowi, Gibran, ini adalah satu paket. 3 serangkai yang harus dia jaga sekuat tenaga. Kan dia yang pertama menggaungkan Jokowi 3 periode, kemudian Jokowi Prabowo. Semua laporan harus diperhatikan oleh kementerian, tetapi kalau lewat saluran tertentu seperti lapor Mas Wapres, ini semoga bisa lebih cepat diperhatikan. Masalahnya ini lapor Mas Wapres atau lapor Mas Pegawai Sekretariat Wapres. Pada saat dibukanya saja Mas Wapresnya nggak ada. Datang ke situ cuma celingak-celinguk, ngobrol sebentar, udah. Kalau ini dikatakan sebagai langkah yang sudah terbukti ketika dia menjadi wali kota Solo, sok tunjukin hasil lapor Mas Wali tempo hari itu berapa yang masuk, berapa yang diselesaikan, berapa yang tidak selesai, yang diselesaikan dengan cara apa diselesaikan. Transparansi hari ini, publik mesti tahu. Jangan sampai kemudian ini hanya gimmick saja. Menurutnya KSP sebelumnya sudah memiliki layanan pengaduan masyarakat tuh, di KSP juga ada. Langsung sajalah kita tonton videonya ya. Ucapan dari Kodari. Kita langsung ke ucapan dia deh. Banyak pihak yang bisa. Bentar ya. Bisa menangani banyak saluran, bisa menangani masalah, itu akan lebih baik. Di sini aja kan kita dengar bagaimana misalnya masyarakat membuat laporan kepada DPR. Boleh nggak DPR menerima laporan? Ya boleh. KSP sendiri laporan banyak. Tapi ya kita pada hari ini ya meneruskan laporan-laporan itu kepada ya institusi-institusi yang memang menjadi penanggung jawab dari masalah itu. Saya kira di Mas Wapres juga itu yang terjadi. Jadi masalah diidentifikasi, kemudian nanti diarahkan kepada departemen-departemen yang menangani. Nah, gimana caranya agar laporan-laporan itu tidak tumpang tindih? Ke KSP dilaporkan, ke Mas Wapres dilaporkan, ke DPR dilaporkan. Apa nggak jadi boros? Apa nggak jadi inefisiensi? Justru hasilnya menjadi inefektivitas. Tapi ya tugas Kodari kan memang menjilat ya. Jadi dia harus cebokin terus. Ya, kita ingat sekali ya, Kodari ini yang jauh-jauh hari pada bulan Januari dia sudah menentukan kemenangan Prabowo Gibran 58%. Padahal sebulan lagi baru mau pencoblosan. Hebat kan? Coba kita ingat-ingat lagi. Ya. Maaf ya di prank ya. Ya. Tapi ini kan prank yang enak ya. Prank yang menyenangkan. Nomor 2-nya adalah Anies Mohaimin 27,2. Peringkat ketiganya Ganjar Mahfud. Angkanya 16,9. Tepuk tangan kita tuh 16,9. Iya. Nah, kalau dibikin naturalisasi, sungainya nggak jadi lebar, nggak jadi jalan, bahkan nggak diapa-apain, kan natural. Begini, naturalisasi itu kalau sungainya masih ada, dia akan dijaga supaya dia. Ya, ingat kita ya, sebulan sebelum pencoblosan dia sudah bilang kemenangan di 58%. Ya itulah Kodari. Jilatan maut dari Kodari bekerja kembali. Dia mulai bekerja sebagai wakil ketua KSP. Jadi ini satu-satunya tukang survei yang dapat posisi jabatan ya. Yang lain tidak ada nih. Maka kalau mau jadi penjilat yang ulung, belajarlah sama M. Kodari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.